Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk minggu depan, berarti tanggal 2 Januari ya, setelah libur tahun baru. Tapi sebelumnya disclaimer, untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. IHSG kemarin Jumat itu koreksi ya, turun minus 0,43%. Jadi sampai akhir tahun ini untuk IHSG masih belum bisa breakout di atas 7.370-an resisten kuatnya. Ya, semoga aja awal tahun bisa breakout ya di bulan Januari. Soalnya sampai hari ini pun bukan hari ini sih, kemarin hari Jumat tanggal 29 Desember ini kita bisa lihat bareng-bareng. Walaupun IHSG koreksi tapi ASI-nya masih masuk dengan jumlah yang hitungannya lumayan gede ya di saham Bank BCA. Jumat kemarin ASI-nya masuk net buy 353,6 M. Selain di saham Bank BCA juga masuk di saham Bank BRI 110,8 M, di saham FILM, Bank Mandiri, ASI juga ASI-nya masuk. Ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Kemudian yang paling banyak dijual asing hari Jumat kemarin ada Adaro XDET ya. Jadi wajar kalau harganya turun cukup dalam. Nanti kita akan bahas untuk saham Adaro. Di TPIA juga ASI-nya keluar 50,8 M. Cuman secara keseluruhan untuk ASI-nya masih net buy. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari Jumat kemarin ya, untuk indeks Asia sebagian merah sebagian hijau, dan untuk indeks US-nya semuanya ditutup hijau. Jadi ya untuk besok minggu depan sih lihat aja ya di awal marketnya gimana. Kalau IHSG langsung dibuka merah, jangan buru-buru entry sih, lihat situasi dan kondisinya aja dulu. Tapi kemungkinan untuk trennya sih mudah-mudahan masih bullish ya, soalnya untuk ASI-nya juga masih terus masuk di IHSG. Mungkin seperti itu untuk IHSG. Kembali lagi disclaimer ya, untuk saham yang pertama kita akan cek ini saham Adaro. Adaro hari Jumat kemarin XDET dan harganya langsung open gap bawah, turun 7,75% ke area support yang di 2380 ya. Ini pasti area supportnya untuk saham Adaro. Jadi untuk minggu depan mungkin lihat aja sih di awal marketnya gimana. Kalau langsung dibuka merah, saran saya sih jangan buru-buru entry ya, apalagi nambah muatan untuk saham Adaro, takutnya bisa ke level 2200, ini 2220 ini support selanjutnya untuk saham Adaro. Misal besok masih turun ya, tapi kalau hijau naik sih ya resistennya di 2500. Tapi kalau melihat transaksi beberapa waktu terakhir di saham Adaro itu cenderung sepi ya, apalagi nggak ada sentimen lagi untuk saham Adaro ya. Kemungkinan kalaupun naik ya nggak tinggi-tinggi banget dengan tingkat volatilitas yang cukup rendah ya, mungkin seperti itu. Untuk ASI-nya sendiri kemarin Jumat net sell 86,3 M. Apakah ada yang nampung untuk saham Adaro? Coba kita cek ya. Adaro hari Jumat kemarin tanggal 29 Desember itu secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng yang nampung GR XL ya. Mungkin ini ya investornya Adaro ya. Soalnya tiap tahun kan bagi dividen, jadi mereka ya mungkin tujuannya invest di saham Adaro. Jadi turun cukup dalam, kesempatan buat ngoleksi. Tapi kalau melihat transaksinya sih sebenarnya kurang bagus ya kalau mau entry untuk saham Adaro saat ini, apalagi ini habis bagi dividen dan pas XDET di sertai dengan distribusi oleh asing. BK net sell 54 eman, BK yang keluar versi asing ini, AK versi asing juga net sell 10,6, YU, CC, AG, BB versi asing juga net sell ini. Kemudian untuk lokalnya juga ada yang distribusi yaitu BB 100% transaksinya selling, dan yang nampung ini GR, XI, XL, PT ya, kebanyakan broker-broker retail. Tapi ya kembali lagi sih disclaimer, mungkin buat teman-teman yang mau masuk kalau tujuannya untuk investasi ya, semoga aja next ke depannya harga batubara bisa naik dan harga saham-saham batubara juga ikut-ikutan naik. Tapi kalau untuk jangka pendek mungkin nunggu
nunggu ada sentimen lagi kalau mau scalpingan di saham Adaro ya. Mungkin seperti itu sih, lihat aja di awal market gimana. Kalau langsung di kamera jangan buru-buru nambah muatan, bisa tunggu aja di area support selanjutnya di 2220. Tapi semoga aja masih sideways sih kalau menurut saya untuk besok minggu depan, mungkin seperti itu. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Pegas ini masih berada di area bottomnya sampai akhir tahun. Dan kalau kita lihat secara tren sih sebenarnya masih cenderung bearish ya. Tapi karena valuasinya menarik, mungkin bisa dipantau dulu untuk saham Pegas. Untuk transaksinya sih masih sepi-sepi aja. Kalau kita ukur pakai Fibonacci di sini untuk resisten terdekatnya ya. Ini ada di level area 1150. Ya, mungkin 1150, 1145. Ya, area sinilah untuk area resisten terdekat gas. Selama masih belum bisa breakout di atas itu ya bisa jadi untuk saham Pegas ya ini akan tiktokan atau berada di area bottomnya antara 1060 sampai 1145, cukup lebar juga ya. Jadi kalau mau swing mungkin ambilnya pas dekat-dekat area support 1060 kalau bisa turun lagi, tapi kalau berhasil breakout ya nggak menutup kemungkinan bisa ke 1200 untuk saham Pegas ya. Lihat aja laporan kuartal 4 nanti gimana, semoga aja bagus dan harga sahamnya bisa rebound naik untuk saham Pegas. Kalau kita cek untuk transaksi kemarin Jumat sih untuk saham Pegas sepi. Untuk nilai transaksinya cuma 22,5 M dan asinya masih keluar 7,4. Asinya net sell kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk asinya net sell 3, berarti 3 M-an ya, berarti kadang masuk, kadang keluar. Karena kemarin Jumat untuk saham Pegas masih sepi, untuk hari Senin kalau masih sepi kemungkinan ya ini, kalaupun naik paling masih belum bisa breakout ya, tapi kalau berhasil breakout di stay volume yang tinggi, nah itu malah bagus buat teman-teman yang mau entry, mungkin seperti itu sih dengan target price di 1200. Coba kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Pegas Jumat kemarin tanggal 29 Desember ya, ini kita bisa lihat bareng secara keseluruhan sih masih lebih banyak yang keluar sama yang masuk itu nggak beda jauh sih untuk nilainya. Dan yang keluar asing yang masuk lokal nih, NI, CC, GR, TX versi lokal. Jadi untuk saham Pegas masih cenderung sepi, mungkin kalau tujuannya untuk investasi atau untuk jangka panjang ya bisa dipertimbangkan, tapi kalau untuk scalping trading sementara ini karena masih sepi jangan ya kurang direkomendasikan lah untuk saham Pegas. Tapi kembali lagi disclaimer ya, secara valuasi ini murah di harga saat ini untuk saham Pegas, PBV-nya dan ini masih profit loh, maksudnya profit walaupun nggak signifikan banget ya, nggak mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk saham Pegas PBV-nya 0,6 ya, ROE-nya masih 10, hitungannya sih menarik kalau menurut saya ya untuk saham Pegas saat ini. Ya tunggu aja nanti kalau bisa ya, kalau bisa pendapatannya naik kemungkinan saham Pegas juga bisa rebound sih. Tapi kalau melihat historinya di kuartal 4 ini malah cenderung jelek ya. Cenderung menurun lah untuk IPS-nya ini kuartal 4 tahun 2020, 2021, 2022 malah ya paling jelek ya. Semoga aja laporan kuartal 4 tahun ini bisa bagus, tapi kalaupun nggak bagus ya minimal valuasinya udah rendah sih, jadi potensi turunnya itu nggak dalam-dalam banget. Mungkin seperti itu aja ya untuk saham Pegas. Memiliki disclaimer untuk keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand ya. Brand ini yang harganya udah di atas, kemarin koreksi tapi masih bertahan di area atasnya ya. Koreksinya cuma 2,61%. Kalau secara teknikal untuk support terdekatnya di sini kemarin sempat nyentuh 7.400. 7.400 itu area support terdekat untuk saham brand ya, tapi untuk support kuatnya sih ada di 6.900-an, 6.950.
Mungkin untuk saham brand, kalau menurut saya sih akan sideways dulu sih untuk beberapa hari ke depan ya. Brand hari Jumat kemarin aslinya masuk tapi nggak terlalu banyak, 1,2 M aja. Kalau kita cek dari tanggal 25 masuk 17 M aja. Hitungannya sih untuk saham seperti brand ya, setelah kita ikuti cukup lama itu sepi loh untuk minggu ini. Jadi harganya cenderung bergerak sideways. Untuk saham brand tanggal 29 kemarin hari Jumat secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng yang masuk sama yang keluar. Untuk nilainya sih sebenarnya nggak beda jauh ya. Yang masuk paling banyak YU 13,9 M dan yang keluar CPBK. Untuk asingnya sendiri yang masuk YU versi asing ya 100% enggak sih, hampir seluruh transaksinya buy. Yang keluar BKCC. Hitungannya sih sepi untuk saham brand kemarin Jumat, jadi harganya koreksi ya. Hati-hati aja kalau masih sepi, mending jangan buru-buru entry, tunggu aja di area support kuatnya ada di 6.950. Tapi mungkin kalau sampai jebol di bawah 7.400, itu support terdekatnya ada di 7.225 ya. Kurang pas ini soalnya. Ya mungkin seperti itu aja sih untuk saham brand ya. Kalau untuk trading mungkin nunggu lebih volatile lagi. Oke, itu untuk saham brand memiliki disclaimer. Untuk selanjutnya eh, kita akan cek saham BRPT yang masih turun ya, dan ini juga belum menutup gap ke level 1330 untuk penutupan saham BRPT. Dan kalau lihat candlenya setelah nyentuh harga terendahnya nggak ada perlawanan lagi buat naik, jadi hati-hati kalau minggu depan masih dibuka merah, ada kemungkinan akan nguji supportnya di 1300 ya. Pantau aja area sini. Mungkin buat teman-teman yang mau masuk sekiranya ada yang jaga harga atau tanda-tanda mau pullback di area 1300 ya, disclaimer kalau mau masuk di saham brand ya. Untuk resistennya ada di 1400. 1400 itu resisten resisten BRPT ya, kok brand lagi. Resisten BRPT dan supportnya ada di 1300. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham BRPT dalam 1 minggu terakhir aslinya keluar 8,2 M. Tapi kemarin Jumat masuk ya, semoga aja ini pertanda bagus untuk BRPT minggu depan nggak jebol 1300 ya. Tapi kalau sampai jebol ya support selanjutnya ada di 1230. Kita cek lebih detail lagi untuk saham BRPT untuk asingnya siapa yang masuk. Hari Jumat kemarin tanggal 29 untuk aslinya yang masuk ada AK, BK, RX ya, cuman ya ini nggak ada yang akumulasi banget sih. Paling RX ini yang 100% transaksinya buy di saham BRPT ya. Nilai transaksinya 2 M-an lebih, RP-nya 2 M-an juga. Untuk lokalnya distribusi, aslinya masuk, harga sahamnya turun ya, karena untuk lokalnya distribusi lebih banyak, 14,4 M untuk NI versi lokal. Yang jadi market utamanya CC cenderung scalping dan net sell 4,1. Jadi untuk besok perhatikan saya level 1300. Kalau di area sini ada yang cek harga, disclaimer mudah-mudahan bisa mantul naik dan target price-nya di 1400 ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham kok transaksi sekilas ya untuk fundamental BRPT ini sebenarnya nggak bagus-bagus banget ya. Ini PBV 5 kali, kemudian ROE-nya 2,9% aja, kecil ya, di bawah suku bunga acuan BI. Jadi sebenarnya lebih untung punya duit di deposito kan daripada bisnis brand ini, soalnya ROE-nya 2,9 ya. Kemudian liquidity rasionya sebenarnya nggak bagus-bagus banget ya, kalau melihat hutangnya cukup gede untuk saham BRPT ini. 350% ya untuk rasio hutang terhadap modal atau equity-nya. Emang current rasionya cukup gede sih untuk current rasio, quick rasio, cash rasio cukup bagus ya. Cuman untuk hutangnya aja yang gede. Untuk PBV-nya juga
Udah 5 kali dan ya untuk saham brand aman sih buat scalping ya atau trading, kadang tingkat volatilitasnya cukup tinggi, jadi itu lumayan buat copet-copet. Mungkin seperti itu sih untuk saham brand, perhatikan saja 1.300 untuk minggu depan. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MTEL ya. MTEL juga kemarin itu turun cukup dalam ya. Walaupun kita nggak tiap hari ngikutin, tapi untuk saham MTEL kemarin tingkat volatilitasnya cukup tinggi ya, bisa turun 4,73%. Seperti MTEL itu jarang-jarang bisa turun hampir 5% ya. Waktu itu sempat naik sempat ke 1006 sempat ke 765 untuk saham MTEL, tapi belum sempat nyentuh resistennya, turun jebol support dan ke support selanjutnya untuk saat ini di 705. Jadi untuk besok mungkin lihat aja ya di awal market, kalau masih merah jangan buru-buru entry, walaupun secara fundamental bagus ya untuk saham MTEL ini masih terus bertumbuh. MTEL lihat aja nanti laporan kuartal 4, semoga aja bagus untuk saham MTEL ya. Di tahun 2023 ini estimasinya untuk IPS-nya 23, jadi masih bertumbuh. PBV-nya 1,7, ini udah jauh lebih rendah sih dibandingkan waktu itu yang ya di atas 2 sih kalau nggak salah. Mungkin nunggu PBV-nya 1 kali ya. Tapi kayaknya sih apa ya, saham MTEL kalau dibandingkan ke kompetitornya seperti Tower Tebing, sebenarnya secara fundamental MTEL yang terbaik sih kalau menurut saya ya, yang paling bagus. Dan emang ROE-nya kecil tapi hutangnya juga paling rendah ya, ROE-nya 5,6. Bertumbuh sih cuman sedikit-sedikit ya untuk saham MTEL itu. Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham MTEL. MTEL asinya masuk 14M ya, jadi turun hari Jumat itu asinya masuk. Kalau kita cek lebih detail lagi, MTEL hari Jumat kemarin tanggal 29 Desember secara keseluruhan AK yang masuk, CC masuk ya 8,1 M. Untuk CC-nya CC versi lokal netback 12,5, dan kalau ngikuti saham MTEL dari IPO itu CC yang cenderung ngumpulin barang cukup banyak ya. Asinya masuk, untuk CC versi lokal juga masih masuk. Jadi sebenarnya turunnya saham MTEL ini itu kesempatan ya buat yang mau ngoleksi mungkin atau mau masuk lagi di saham MTEL, tinggal nunggu momen aja. Apakah akan mantul di area 700-an ini atau akan nguji support selanjutnya di 685. Perhatikan saja dua area sini, misal besok turun kemudian langsung ke gas naik, nah itu bisa breakout lagi di atas 705, kesempatan buat entry. Tapi kalau masih turun dengan volume yang kecil ya bisa tunggu di area support selanjutnya 685 ya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham MTEL ya. Secara fundamental menarik, tiap tahun bagi dividen, dan dibandingkan kedua kompetitornya ya masih bagus sih kalau menurut saya ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham MTEL. Kembali lagi disclaimer, untuk resistennya cukup tinggi, jadi kalau naik ya target price-nya ke 735. Untuk selanjutnya kita akan cek saham GoTo ya. GoTo kita cek aja, soalnya sering kita ikuti, kayak ada yang kurang gitu kalau kayak nggak kita bahas ya. Walaupun masih sepi dan harganya cenderung nggak banyak pergerakan ya, cenderung sideways karena nggak ada sentimen. Belum ada sih, bukannya nggak ada. Kalau kita cek untuk transaksinya juga masih sepi. Ini kalau kita cek di sini hari Jumat kemarin untuk nilai transaksinya cuma 115 M aja, tapi asnya masuk nggak banyak sih, 3,7 M. GoTo. GoTo hari Jumat kemarin tanggal 29 Desember secara keseluruhan sih sebenarnya ada sedikit akumulasi ya ini.
Kemudian yang jadi market utamanya YUMG sih. Jadi mudah-mudahan aja karena ini udah deket area support ya. Kemarin bahkan sempat ke 84. Ya mudah-mudahan kalau naik ya bisa tinggi lah ya, minimal ke 96 97 paling enggak ya, mudah-mudahan itu kan lumayan. Dari 85 mungkin sampai ke 96 97 itu udah 10 poin loh. Udah 10%-an lebih ya. Jadi ya ini udah mendekati area support sih kalau mau entry. Antisipasinya ini semoga nggak jebol di bawah 82. Kalau 82 ya antisipasinya kalau nggak mau cut loss semuanya ya dikurangi sebagian mungkin kepemilikannya ya. Kalau tetap masih mau hold ya disclaimer soalnya untuk saham Goto menarik sih, market cap-nya cukup gede ya. Tapi emang untuk saat ini cenderung sepi sih, jadi harganya cenderung sideways. Karena ini udah di area support, kalaupun turun ya ini, kalaupun mau entry antisipasinya di bawah 82 aja. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau menurut saya kemungkinan akan sideways di range area 83 sampai 96 97. Oke, itu untuk saham Goto ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Avia. Avia kemarin turun cukup dalam hari Jumat ya. Setelah Kamisnya itu gagal breakout, hari Jumat turun dan close di area supportnya 500. 500 pas di area support ya. Opennya dibuka hijau sih di awal market, open gap atas dulu, sedikit open gap atas. Open di area resistennya 550 kemudian turun ke area supportnya. Jadi untuk hari Selasa ya, berarti minggu depan lihat aja di awal marketnya gimana untuk saham AVI ya. Kalau masih dibuka merah itu saran saya sih jangan buru-buru entry. Soalnya ini secara tren juga lebih cenderung ke arah bearish ya. Jadi bearishnya itu belum patah. Soalnya ya ini sih kecuali untuk beberapa hari ke depan akan sideways dulu nanti breakout. Nah itu udah tanda-tanda mulai bullish ya untuk trennya. Tapi kalau jebol support ya wait and see aja dulu sih, jangan buru-buru entry. Soalnya secara valuasi juga belum murah-murah banget ini untuk saham Avia. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk saham Avia apakah ada yang nampung tanggal 29 kemarin untuk aslinya net sell 16M. Kalau kita cek lebih detail lagi, tanggal 29 kemarin secara keseluruhan hitungannya ini ya, didistribusi oleh YUZP. YUZP-nya versi asing. Untuk lokalnya masuk, cuman nggak sebanyak asing distribusi. Jadi untuk saham Avia masih didistribusi, belum ada yang nampung. Hati-hati aja kalau langsung dibuka merah, mending wait and see aja dulu. Tapi kalau langsung hijau ya disclaimer sih mungkin buat teman-teman yang mau swing atau trading, semoga aja bisa kalau langsung hijau ya bisa ke 550 lagi. Tapi kalau menurut saya sih cenderung kalau nggak sideways dikit ya bisa jadi masih turun. Kita lihat aja untuk minggu depan. Oke, itu untuk saham Avia ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TPIA ini yang turun cukup dalam ya. Telah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Hari Kamisnya itu udah agak berat, hari Jumatnya turun 12% lebih. 12,50 ya, jebol 2 support sekaligus, support yang di 5850 sama yang di 5375. Close di 5250. Kalau secara teknikal support selanjutnya ada di 5100 sih. 5100, 5075 itu area support selanjutnya untuk saham TPIA. Misal besok masih turun ini padahal mau RUPS ya, coba kita cek aja untuk transaksinya apakah ada yang nampung di saham TPIA. Hari Jumat kemarin aslinya distribusi cukup banyak 50M. Yang keluar AK, KZ, jadi turunnya saham oh yang ada yang nampung loh. MG nampung 40M-an. Aslinya keluar 50,8M tapi ditampung oleh MG versi lokal ya. Ini MG nyangkut berarti ya. Nyangkut cukup banyak. AVGB-nya di 5484, 5484. Wah,
Ini MG nyangkut di harga atas sih, jadi eh dengan jumlah yang cukup banyak juga ya. Sebenarnya kalau menarik sih kalau besok masih ada perlawanan naik ya, kalau MG mau jemput nyangkutnya ya bisa ke 5.500 ini untuk saham TPA misal naik ya. Tapi karena candlenya seperti ini mungkin lihat aja ya di awal marketnya gimana. Kalau langsung dibuka merah mungkin pantau aja di area 5.100 ya, kayaknya ada kemungkinan kalau masih merah ya di awal market dan turun itu kemungkinan kayaknya mantul di area sini sih 5.100, soalnya MG nyangkut cukup banyak ya, ini masuk 40M, masih net B 40M dan nyangkutnya di 5.484 ya AVG buy-nya, jadi dekat-dekat 5.500 ya. Jadi kalau emang diturunin dulu berarti akan kemungkinan akan mantul di area sini, tapi kalau langsung di HK ya ini target price-nya di 5.500. Mungkin seperti itu ya untuk saham TPIA. Coba kalau kita cek sekilas untuk fundamental TPIA di harga saat ini minus sih untuk pendapatannya, di kuartal 3 minusnya makin banyak, sebenarnya sih seperti itu. Dan yang bagus itu liquidity rasionya ya, untuk saham TPIA rasionya cukup bagus ini karena rasionya 600%, terlalu gede sih kalau menurut saya, nggak bagus-bagus banget, terlalu gede. Tapi ya ini sih PBV-nya 10 kali ya. Kalau untuk invest kurang rekomendasi, tapi kalau untuk scalping mungkin selama tingkat volatilitasnya masih tinggi ya disclaimer. Oke, itu untuk saham TPIA ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham kayu. Kayu ini ARB terus ya. Apakah mau ke 50? Soalnya waktu itu sempat naik turun langsung ARB open gap bawah cukup banyak ya. Coba kalau kita cek siapa yang jualan di saham kayu dan apakah ada yang nampung kayu atau teman-teman kita yang retail ya, yang nyangkut. Ini sepi sih untuk saham kayu itu. Nilai transaksinya kecil. Ini saham gorengan, BQ net 500-an juta aja udah ARB ya. Jadi hati-hati sih, jangan apa ya, padahal BQ itu nampung mungkin ini BQ-nya kalau kita cek dari tanggal 18 berarti dari 2 minggu terakhir ya, itu masih net B 9,5 loh, 9,5M, yang jualan malah didominasi oleh asing BK YUCC. Coba kita cek sih sekilas untuk fundamentalnya apakah membahayakan sekali untuk saham kayu, kenapa sampai ARB berkali-kali ya. Sebenarnya laporan kuartal 3-nya masih profit nih, nggak minus sih. PBV-nya 0,9 kali, ROE-nya 1, ya hitungan sih nggak menarik ya. Nggak menarik-menarik banget, tapi sebenarnya cash-nya terlalu kecil ya. Tapi hitungannya sih masih aman kalau melihat liquidity rasionya ya, untuk saham kayu ini masih aman. Jadi misal ya tidur di 50, itu dipegang aja masih berani ya, maksudnya disimpan lah. Kalau menurut saya sih seperti itu untuk saham kayu. Karena ini market cap-nya nggak terlalu gede, mungkin buat teman-teman yang mau masuk ya jangan banyak-banyak ya, mungkin seperti itu ya. Hati-hati aja kalau sampai tidur di 50 ya, bisa kayak waktu itu tidurnya cukup lama ya, dari tahun 2021 bangun dikit, bangun lagi di 2023, 2 tahun ya. Ya tunggu aja sih di 50, mungkin namanya seperti itu kalau ngoleksi saham kayu ya.
Oke, itu untuk saham kayu. Kembali lagi disclaimer sih. Ya, saran saya untuk saat ini sih untuk saham kayu jangan ditampung dulu ya. Ini sangat tajam, ini sangat curam penurunannya, naik langsung ARB, ARB, ARB. Oke, itu untuk saham kayu. Selanjutnya kita cek Aisyah ya. Untuk saham Aisyah juga turun kemarin, cukup volatile, sempat naik kemudian turun dibanting 11% lebih. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk saham Aisyah hari Jumat kemarin aslinya keluar ya 600-an juta, dan itu kan cukup ramai ya untuk nilai transaksinya 80-an M lebih. Yang jadi market maker utamanya di saham Aisyah ada YP Netcell, tapi nilai transaksinya 83 juta M miliar dan net sell 243 juta ya. Jadi scalpingan secara keseluruhan yang nampung paling banyak ZP yang masuk versi lokal sih, didominasi ZP versi lokal. Aisyah, oh sorry, ini dari tanggal 28 ya. Untuk hari Jumat aja ZP masuk 2,3. Hitungannya sih ada yang nampung ini ZP versi lokal ya. Jadi untuk besok mungkin coba kalau kita ukur pakai ini, ya untuk support selanjutnya ada di 139 kalau masih turun. Tapi kalau langsung hijau, disclaimer sih buat teman-teman yang mau scalpingan ya. Kayaknya ada kemungkinan, kalau menurut saya sih kalau nggak sideways ya mudah-mudahan bisa naik ya, mudah-mudahan. Tapi kalaupun turun ya tunggu aja di area 140 sekiranya ada tanda-tanda mau pullback. Disclaimer buat teman-teman yang mau masuk. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Aisyah, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.